Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia berupa keapiatan, taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Dan marilah kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum la'allakum bi khairin. Semoga anak-anak kami santri kelas 12 senantiasa dalam sehat walafiat dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan bahas jarak titik ke garis pada bangun ruang. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada anak kami adalah yaitu jadilah anak yang berguna. Jadilah anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua kalian. Anak yang bermanfaat untuk teman kalian. Anak yang bermanfaat untuk orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga kita termasuk manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Barakallahu fikum. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang keempat ini adalah tentunya setelah anak-anak kami mendengarkan penjelasan singkat, meskipun melalui video pembelajaran atau mungkin setelah membaca buku atau diskusi dengan teman kalian, maka anak-anakku semua diharapkan bisa menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Semoga apa yang kita rencanakan pada hari ini Allah wujudkan dan semoga dijadikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas bagaimana cara mencari jarak titik ke garis pada bangun ruang, maka terlebih dahulu kami sampaikan materi prasyarat yang harus kalian kuasai, harus kalian pahami, ketahui terkait dengan mencari jarak titik ke garis pada bangun ruang, yaitu terkait dengan konsep luas daerah segitiga. Sebagaimana yang sudah kalian pada pelajaran dari SD, SMP tentang konsep luas daerah segitiga. Silakan diperhatikan segitiganya. Nah, yang diberikan ada 3 contoh segitiga. Bahwasanya di sini adalah ada alas tinggi. Alas dan tinggi, alas tinggi. Nah, alas dan tinggi ini adalah dia saling tegak lurus. Bukti dia saling tegak lurus adalah membentuk sudut siku-siku. Jadi ini tinggi sama alas ini atau alas dengan tinggi dia saling tegak lurus. Itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Ini simbolnya. Ini juga sama segitiga ABC juga ini. Alas dan tinggi itu saling tegak lurus, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Tinggi alas, pokoknya konsep alas sama tinggi dia itu saling tegak lurus, yaitu dibuktikan dengan sudutnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Kemudian bagaimana konsep luas daerah segitiga? Konsep luas daerah segitiga adalah itu setengah kali alas kali tinggi. Sebagaimana yang sudah kalian pelajari dari yang SD maupun SMP. Jadi untuk mencari luas daerah segitiga adalah sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ingat, alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Barakallahu fikum. Jarak titik ke garis, silakan perhatikan gambar yang kami berikan. Ini ada garis L, kemudian ada titik A. Yang mana titik A itu ditarik ke garis L dengan catatan dia tegak lurus. Dibuktikan dengan tanda siku-siku.
jarak titik A ke garis L itu adalah kita misalkan D. Tadi untuk mencari jarak itu konsepnya harus saling tegak lurus. Bagaimana konsepnya? Kita lihat sama-sama. Jarak D antara titik A ke garis L adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis L. Jadi konsep jarak itu adalah titik A ke garis L itu dia saling tegak lurus. Jadi ini dari titik A ditarik ke garis yang mana harus tegak lurus dengan garis L. Inilah contoh garis tegak lurus. Jadi sekali lagi konsep untuk mencari jarak dari titik ke garis adalah sebagaimana gambar samping. Jarak antara titik A dan garis L adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A ke garis L itu dia saling tegak lurus. Jadi sekali lagi intinya dia saling tegak lurus. Kemudian kita lihat bagaimana contoh soalnya. Kita lihat sama-sama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Tentukanlah jarak titik H ke garis AG. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama adalah kita buat bangunan kubus ABCD EFGH. Kita lihat. Kemudian setelah kita gambar bangunan kubus ABCD EFGH, maka kita tarik garis dari titik A ke AG. Nah, ini dia. AGG. Kemudian setelah kita tarik dari garis dari titik A ke G, maka kita akan buat bidang segitiga. Itu dengan titik H. Kira-kira yang mana yang bisa kita buat bangunan segitiga? Yaitu dengan dari titik H kemudian ke ruas garis AG. Kita ambil contoh adalah kita dengan cara menarik garis A ke H. Nah, ini sudah terbentuk segitiga AHG. Siku-siku di mana? Siku-siku di titik H. Nah, setelah kita buat bidang segitiga AHG, maka kita tarik ruas garis dari titik H ke garis AG. Nah, sekali lagi, setelah kita buat bidang segitiga, yaitu segitiga di sini kita dapatkan segitiga AGH, maka bisa kita tarik ruas garis dari titik H ke ruas garis AG dengan catatan harus saling tegak lurus. Kita lihat. Nah, ini tegak lurus ini. Misalkan kita kasih nama O. Nah, ini tegak lurus ini. Karena konsep tadi harus disaling tegak lurus. Jadi jarak titik ke panjang ruas garis itu harus saling tegak lurus. Titik H, jarak titik H ke ruas AG ini saling tegak lurus. Kemudian, bagaimana cara kita mencari panjang HO atau jarak titik H ke O adalah, maka kita di sini harus tahu panjang panjang AG, panjang AH, dan panjang AG. Kita lihat, kita keluarkan gambarnya. Nah, ingat, kita lihat konsep pada bangun ruang itu kubus itu AH, kemudian EG, kemudian BG, AC, DG, CH itulah diagonal bidang. Panjang diagonal bidang ada aja, itu S akar 2. Berarti adalah, karena panjang rusuknya 2, berarti adalah panjang diagonal bidangnya adalah 2 akar 2. Jadi panjang AH-nya 2 akar 2. Kemudian panjang HG berapa? Itu sama dengan 2 cm. Karena panjang rusuknya adalah sama, yaitu 2 cm. Jadi panjang HG-nya adalah
2 cm. Kemudian berapa panjang AG? Karena AG adalah diagonal ruang, maka panjang diagonal ruang adalah untuk kubus itu adalah S akar 3. Di mana panjang rusuhnya atasnya 2, berarti panjang diagonal AG adalah 2 adalah apa? 2 akar 3. 2 akar 3. Jadi S akar 2 untuk diagonal bidang, kemudian S akar 3 untuk diagonal ruang. AG kemudian HB itu adalah diagonal ruang. Nah, di sini untuk mencari panjang HO, maka kita harus menggunakan konsep luas daerah segitiga. Kenapa? Karena kalau kita gunakan segitiga AOH meskipun siku, kita belum tahu berapa panjang AO-nya. Kemudian kita gunakan segitiga HOG, siku-siku DO juga, kita juga belum tahu berapa panjang OG-nya. Oleh karena itu yang mungkin adalah kita menggunakan konsep luas daerah segitiga. Konsep luas daerah segitiga AGH yang pertama adalah itu setengah kali AH kali HG, karena AH dan HG itu saling tegak lurus. Jadi alasnya HG, tingginya AH. Atau boleh juga ini alasnya tinggi. Intinya alas sama tinggi itu dari saling tegak lurus. Kemudian HO dan AG saling tegak lurus pada segitiga AGH. Sehingga luas daerah segitiga AHG juga sama dengan setengah AG dikalikan dengan HO. Nah, setelah kita ketemukan konsep luas daerah segitiga, maka sekarang kita mencari luas segitiga yang sudah ada alas sama tingginya. Yang mana? Yaitu adalah AH sama HG. Berarti kita gunakan luas daerah segitiga yang pertama, yaitu setengah kali AH kali HG. Yang mana panjang AH-nya 2 akar 2, panjang HG-nya adalah 2. Kita lihat. Panjang AH itu adalah 2 akar 2, kemudian HG-nya 2. Berarti setengah dikalikan 2 akar 2 dikalikan 2 itu sama dengan 2 akar 2. Jadi luas daerah segitiga AHG adalah 2 akar 2 cm persegi. Nah, setelah kita dapatkan luas daerah segitiga AGH, maka bisa kita mencari panjang HO-nya. Karena panjang AG sudah ada, yaitu 2 akar 3. Tentu menggunakan konsep luas daerah segitiga, yaitu luas segitiga yang ini setengah kali AG kali HO. Kita lihat. Luas segitiga AHG sama dengan setengah dikalikan AG dikali HO. Setengah kali AG kali HO. Luasnya berapa? Luasnya adalah 2 akar 2 cm persegi. Berarti kita dapatkan luas segitiga AHG adalah 2 akar 2 sama dengan setengah kali AG-nya adalah 2 akar 3. Berarti setengah kali 2 akar 3 dikalikan dengan HO. Kemudian setengah dikalikan 2 akar 3 kali HO berapa? Ini sama dengan setengah kali 2 berapa? 1. 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali HO, akar 3 HO. Berarti kita peroleh 2 akar 2 sama dengan akar 3 kali HO. Di sini kita mencari panjang HO. Bagaimana caranya? Di sini kan ada di depan HO akar 3. Caranya kita bagi dengan dirinya sendiri. Itu berapa? Akar 3. Berarti kedua ruas kita bagi dengan akar 3. Supaya apa? Supaya akar 3-nya ini hilang menjadi 1. Sehingga kita peroleh. Nah,
akar 3 HO dibagi dengan akar 3. Kemudian 2 akar 2 dibagi akar 3. Intinya kedua ruas harus dibagi dengan akar 3. Harus sama. Akar 3 dibagi akar 3 berapa? Yaitu 1. Sehingga HO sama dengan 2 akar 2 per akar 3. HO sama dengan, nah bagaimana cara kita mencari HO? Bisa kita rasionalkan. Itu dengan cara apa? Dengan kita kalikan dengan dari penyebutnya. Yaitu 2 akar 2 kali akar 3 dikalikan akar 3 kali akar 3. Karena pada dasarnya akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 3 dibagi akar 3 berapa? Itu 1. Bentuknya beda, tetapi nilainya sama. Jadi sekali lagi ini cara kita merasionalkan itu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dari dari penyebut yang ini, yaitu akar 3. Sehingga kita peroleh HO sama dengan 2 akar 2 per akar 3 dikalikan akar 3 bagi akar 3. 2 akar 2 kali akar 3 berapa? Sama dengan 2 kali 3, 6. Berarti 2 akar 6. Akar 3 kali akar 3 berapa? Itu akar 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti kita peroleh HO sama dengan 2 akar 6 dibagi 3. Jadi jarak titik H ke ruas garis AG adalah HO yang mana panjangnya adalah 2 akar 6 per 3. Jadi jarak titik H ke garis AG adalah 2 akar 6 per 3 cm. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini anak-anakku semua bisa mengerti, bisa paham cara mencari jarak titik ke garis. Yang pada intinya di sini pada permasalahan ini kalian buat bidang segitiga dulu. Setelah buat bidang segitiga, maka kalian tarik dari titik yang ditanyakan ke garis yang ditanyakan harus tegak lurus. Silakan dicatat di buku tulis kalian. Nanti kami periksa saat anak-anak semua balik ke pondok. Kita lihat bagaimana contoh soal yang berikutnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm, tentukanlah jarak titik E ke garis DG. Nah, sama cara penyelesaiannya. Langkah pertama kita buat bangun ruang kubus ABCD EFGH. Kita lihat. Yang mana panjang rusuknya adalah 2 cm. Nah, setelah kita buat bangun ruang kubus ABCDFGH, maka kita tarik garis DG. Mana DG? Ini. Tarik DG. DG. Kemudian setelah kita tarik garis DG, maka kita buat bidang segitiga, yaitu dengan titik E DG. Mana kira-kira? Nah, di sini pada bangun ruang ABCDEFGH kita bisa buat menggunakan segitiga ED EG. Nah, kita lihat tarik garis. Nah, ini terbentuk bidang segitiga EDG. Nah, setelah kita buat bidang segitiga, maka kita tarik garis dari titik E ke ruas garis DG. Kita tarik sembarang, intinya dia harus tegak lurus. Kita misalkan adalah ini titik O. Sekali lagi, kalian menarik titik E ke A DG bebas, yang penting dia tegak lurus. Nah. Kemudian kita keluarkan bidang segitiganya. Ingat di sini tegak lurus ya. Tegak lurus ini. Ini tegak lurus ini. Panjang DG berapa? DG adalah merupakan diagonal bidang. Berarti panjangnya S akar 2. Berarti sisinya berapa? 2. Berarti panjang DG sama dengan panjang DE sama dengan itu adalah 2 akar 2.
Kemudian EG juga merupakan dual bidang dari bidang EFGH. Berarti panjangnya adalah S akar 2, yaitu berarti 2 akar 2. Tadi DG juga dual bidang. Kemudian panjang DG. DG juga merupakan dual bidang dari DCGH. Berarti panjang DG sama dengan S akar 2. Berarti S-nya 2, berarti 2 akar 2. Nah, panjang karena semua panjangnya sisinya sama, yaitu DG, GE, DE, E2 akar 2, maka adalah merupakan segitiga sama sisi. Kemudian kita tarik tadi titik E ke garis DG, itu kita misalkan O, I dia tegak lurus. Nah, karena segitiga sama sisi, maka pasti dia membagi 2 yang sama panjang, yaitu DO sama OG sama panjangnya, yaitu 2 akar 2 dibagi 2 berapa? Sama dengan akar 2. Berarti panjang DO sama dengan akar 2, panjang OG juga akar 2. Akar 2. Nah, terbentuk 2 segitiga siku-siku. Itu segitiga DOE atau segitiga OGE, siku-siku DO. Karena panjang OG ada, panjang GE ada, maka bisa kita mencari panjang OE-nya. Bisa. Karena ini segitiga siku-siku. Bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan konsep teorema Pitagoras sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Bagaimana cara mencari dari titik ke titik. Kita lihat. Karena kita mencari panjang sisi penyikunya adalah masalah kuadrat semiring kuadrat sisi penyikunya. Sehingga panjang OE kuadrat sama dengan panjang GE kuadrat dikurangi dengan OG kuadrat. Ini kita ambil segitiga OGE. Boleh juga kalian menggunakan segitiga DOE. Sama saja. Kemudian untuk mencari panjang OE, maka OE sama dengan akar dari GE kuadrat dikurangi dengan OE kuadrat. Panjang GE sama dengan 2 akar 2. Panjang OG akar 2. Berarti OE sama dengan 2 akar 2 pangkat 2 dikurangi akar 2 pangkat 2. 2 akar 2 pangkat 2 berapa? Sama dengan 2 akar 2 kali akar 2 sama dengan 4 dikalikan akar 4, 2. Berarti 4 kali 2 berapa? 8. 2 akar 2 pangkat 2 sama dengan 8. Akar 2 pangkat 2 berapa? Sama dengan 2. Karena 2 akar 2 akar 2 akar 4. Akar 4, 2. Berarti panjang OE sama dengan 8 kurangi 2. 8 kurangi 2 berapa? 6. Berarti panjang OE sama dengan akar 6. Ingat, ini akar 6 ini tidak bisa kita sederhanakan. Karena tidak ada perkalian dua bilangan yang sama kuadrat, tidak ada. Bisa 2 kali 3 itu 2 bukan bilangan kuadrat, 3 bukan bilangan kuadrat, kemudian 6 kali 1 sama dengan 6, 6 bukan kuadrat. Jadi sekali lagi, maka panjang OE sama dengan akar 6 cm. Jadi jarak titik E ke ruas garis OG DG adalah ini EO, itu jaraknya adalah akar 6. Jadi jarak titik E ke garis DG adalah akar 6 cm. Mudah-mudahan dengan 2 contoh soal ini anak-anakku lebih paham, mengerti bagaimana cara mencari konsep jarak titik ke garis pada bangun ruang. Jangan lupa dicatat. Dan intinya dalam belajar, kerahkan atau maksimalkan usaha kalian dengan cara apa? Berdoa kepada Allah SWT. Kemudian belajar sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Seperti biasa, sebelum kami tutup, kami berikan satu penugasan buat anak kami. Ingat, ditunggu tugasnya dikumpulkan melalui WA.
Tugasnya adalah diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 8 cm. Tentukanlah jarak titik C ke garis AG. Insya Allah ini bisa kalian kerjakan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan keempat ini bisa menambah pengetahuan buat anak kami. Dan semoga dijadikan sebagai pengetahuan yang diberkahi Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.